Pernahkah Anda bertanya, bagaimana jika seseorang yang dulunya dikenal baik hati, selalu membantu, dan penuh kasih, tiba-tiba berubah menjadi pribadi yang dingin, egois, bahkan jahat? Apakah ini hanya soal perubahan suasana hati, atau ada sesuatu yang lebih mendalam yang merubah dasar karakter dari seseorang? Dan yang lebih menakutkan lagi, apakah kita sendiri bisa berubah seperti itu suatu hari nanti? Simak penjelasan berikut ini. Manusia adalah makhluk yang rumit. Kita membawa sisi terang dan gelap dalam diri kita, tetapi seringkali yang terlihat hanya apa yang ingin kita tunjukkan. Namun, ada kondisi tertentu yang mampu mengguncang fondasi moral kita, mengungkap sisi yang bahkan tidak kita sadari. Jadi, apa sebenarnya yang terjadi dalam diri seseorang hingga mereka berubah dari baik menjadi jahat? Apakah semua orang memiliki potensi untuk berubah seperti itu? Mari kita mulai dari pertanyaan yang sederhana. Pernahkah Anda merasa bahwa hidup memperlakukan Anda dengan tidak adil? Padahal Anda telah melakukan kebaikan dan membantu orang lain, tetapi yang Anda dapatkan adalah kekecewaan. Atau mungkin seseorang yang Anda percayai sepenuhnya telah berkhianat. Dalam momen seperti ini, apakah Anda pernah berpikir, mengapa saya harus menjadi baik kalau dunia ini begitu kejam? Kenyataan hidup seringkali menjadi ujian terbesar bagi manusia. Tekanan ekonomi, tuntutan sosial, rasa sakit akibat pengkhianatan, atau bahkan ketidakadilan yang terus-menerus menimpa. Semuanya perlahan-lahan dapat mengikis empati seseorang. Bayangkan, seseorang yang setiap hari menghadapi penghinaan dan penindasan. Awalnya mereka mungkin menahan diri, mencoba bertahan, memendam rasa sakit sambil tetap berusaha melakukan hal yang benar. Tapi, sampai kapan mereka bisa bertahan? Dalam psikologi, ada istilah frustration aggression hypothesis yang menyatakan bahwa frustasi yang tidak terselesaikan dapat memicu agresi. Artinya, orang yang awalnya hanya ingin bertahan dari tekanan, akhirnya bisa meledak menjadi sosok yang tak lagi mengenali dirinya sendiri. Seorang yang dulunya lembut, perlahan menjadi keras, bahkan yang dulunya sabar bisa menjadi pemarah. Namun, ini bukan sekedar tentang tekanan eksternal. Ada sisi gelap dalam diri manusia yang sering kita abaikan. Misalnya emosi, iri, dendam, dan ambisi yang berlebihan. Seperti api kecil, emosi-emosi ini tidak akan berbahaya selama kita bisa mengendalikannya. Tapi, ketika api kecil itu terus dibiarkan menyala tanpa kendali, dia bisa berubah menjadi kebakaran besar yang menghancurkan segalanya. Ada sebuah kisah yang dialami oleh Adolf Hitler, seorang pemimpin yang awalnya bermimpi memperjuangkan kejayaan bangsa Jerman, tapi akhirnya malah menjadi simbol kekejaman yang tak termaafkan. Apa yang mendorong perubahan itu? Mungkin karena sebuah ambisi yang membara dipadukan dengan kebencian yang terus dipupuk. Atau mungkin seseorang seperti Walter White dalam Breaking Bad, karakter fiksi yang awalnya hanyalah seorang guru kimia sederhana, tetapi akhirnya menjadi dalang kriminal. Itu adalah hasil dari serangkaian keputusan kecil, kompromi moral yang perlahan-lahan mengubah jalan hidupnya. Kini, mari kita bayangkan skenario sehari-hari. Misalnya, ada seseorang yang Anda kenal, seperti teman dekat, anggota keluarga, atau bahkan diri Anda sendiri. Orang itu selalu bersikap baik, penuh empati, dan peduli terhadap orang lain. Tapi kemudian sebuah tragedi datang. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan orang yang dicintai, atau mungkin mengalami kegagalan yang terasa tidak adil. Perlahan, hal ini membuat senyumnya memudar dan pandangan mata yang mulai berubah. Apa yang Anda rasakan saat melihat perubahan itu? Bagaimana ini bisa terjadi? Dan
Apakah Anda bisa melihat potensi yang sama dalam diri sendiri? Perubahan ini, meski terasa lambat, sebenarnya adalah proses yang bisa kita amati. Dan inilah yang membuat begitu menegangkan. Karena kita tahu, tidak ada yang benar-benar kebal dari sisi gelap ini. Dan seringkali, sisi gelap itu tidak muncul karena kita ingin menjadi jahat. Namun, sisi itu muncul karena dunia memaksa kita untuk melindungi diri, bertahan hidup, bahkan jika itu berarti harus melawan nilai-nilai yang pernah kita junjung tinggi. Pertanyaannya adalah, seberapa besar kekuatan manusia untuk bertahan dalam kebaikan sebelum akhirnya menyerah pada gelapnya dunia? Sekarang, mari kita refleksikan bagaimana dunia nyata menjadi panggung utama bagi perubahan manusia. Pernahkah Anda mendengar kisah seseorang yang dulu dikenal sebagai panutan? Sosok yang penuh kebajikan, namun tiba-tiba menjadi seseorang yang sama sekali berbeda. Dia egois, dingin, bahkan sangat kejam. Mari kita mulai dari hal kecil yang mungkin Anda alami sendiri. Bayangkan, seseorang yang setiap hari bersikap baik kepada orang-orang di sekitarnya. Mereka selalu menjadi tempat curhat, penolong di saat sulit, bahkan rela mengorbankan waktu dan tenaga demi orang lain. Tapi apa yang mereka dapatkan? Biasanya bukannya ucapan terima kasih, yang datang justru tuntutan yang lebih besar. Ketika mereka mulai merasa lelah dan menarik diri, bukannya pengertian, mereka justru dicap egois atau tidak peduli. Seberapa sering orang baik diuji hingga titik di mana mereka tak lagi percaya pada kebaikan itu sendiri? Contoh kehidupan nyata ini tak hanya ada dalam lingkup kecil. Lihatlah dunia profesional, di mana tekanan dan persaingan bisa mengubah seseorang menjadi sosok yang tak lagi memikirkan moralitas. Misalnya, seorang karyawan yang dulunya bekerja keras dengan integritas, tiba-tiba mengambil jalan pintas, menipu, atau bahkan mengkhianati rekannya sendiri. Bukan karena mereka ingin menjadi jahat, tapi karena mereka merasa dunia ini tak memberikan ruang bagi kebaikan. Lalu, mari kita bicara tentang hubungan pribadi. Pernahkah Anda melihat pasangan yang awalnya saling mencintai, tapi berubah menjadi musuh yang saling melukai? Ketika cinta berubah menjadi kebencian, apa yang tersisa dari manusia di dalamnya? Semua janji, semua kenangan indah, hancur dalam sekejap oleh rasa sakit dan pengkhianatan. Dan kadang, orang yang paling Anda percayai adalah orang yang paling mampu menghancurkan Anda. Kita ambil contoh nyata dari sejarah. Seorang ibu bernama Teresa yang dikenal karena dedikasinya untuk kemanusiaan, pernah mengungkapkan dalam surat pribadinya bahwa dia merasakan kehampaan spiritual. Dia mulai bertanya-tanya tentang makna dari semua pengorbanannya. Bayangkan, bahkan sosok yang begitu besar kebaikannya pun tak kebal dari pertanyaan mendalam tentang arti perjuangan dalam menghadapi dunia yang keras. Kemudian, mari kita lihat pada skala yang lebih besar, seperti politik atau perang. Seorang pemimpin revolusi yang awalnya memperjuangkan kebebasan rakyat bisa berubah menjadi diktator yang menindas mereka. Mengapa? Karena kekuasaan itu merusak. Ketika seseorang merasa memiliki kendali penuh, moralitas seringkali menjadi barang mewah yang tidak lagi diprioritaskan. Namun, perubahan ini tidak hitam dan putih. Orang baik yang menjadi jahat biasanya tidak sepenuhnya kehilangan hati nuraninya. Ada momen-momen kecil di mana mereka merasa bersalah, di mana mereka mengenang siapa mereka sebelumnya. Tapi rasa bersalah itu kadang justru menjadi beban yang semakin menarik mereka ke dalam kegelapan. Seperti seseorang yang tenggelam, mereka tak lagi melawan arus, karena melawan itu terasa terlalu melelahkan. Dan yang lebih mengerikan lagi, kita semua memiliki potensi ini. Kita mungkin berpikir bahwa kita cukup kuat untuk tetap menjadi baik, tapi hidup memiliki cara licik untuk menguji batas itu. Bayangkan, Anda berada di posisi sulit, kehilangan pekerjaan, dikhianati oleh orang terdekat,
dan dihancurkan oleh lingkungan yang tak pernah memberi ruang untuk bernafas. Apakah Anda masih akan menjadi orang yang sama? Atau Anda akan mulai berpikir bahwa kebaikan hanya untuk mereka yang tidak tahu bagaimana dunia ini sebenarnya bekerja? Kehidupan nyata adalah cerminan dari kompleksitas manusia. Tidak ada yang sepenuhnya baik atau jahat. Kita semua berada di garis tipis antara keduanya. Dan seringkali dunia yang menentukan ke arah mana kita melangkah. Tapi apakah itu benar-benar dunia yang bersalah? Ataukah kita yang tidak cukup kuat untuk melawan? Ketika orang baik berubah menjadi jahat, apakah itu cerminan dari kehancuran diri mereka sendiri? Ataukah itu hanya cara dunia mengungkapkan siapa mereka sebenarnya? Bayangkan apa yang sebenarnya mendefinisikan seseorang sebagai baik atau jahat. Jika kita semua hidup di dunia ini dengan norma yang berbeda, akankah tindakan yang kita anggap baik hari ini menjadi kejahatan esok? Atau sebaliknya, adakah kemungkinan bahwa seseorang yang kita cap sebagai jahat sesungguhnya hanya korban dari keadaan yang tak mereka pilih? Manusia adalah makhluk kompleks, penuh lapisan dan kontradiksi. Kita sering memandang dunia dalam hitam dan putih. Orang baik berbuat baik, orang jahat berbuat jahat. Tapi realitasnya lebih kelabu dan lebih rumit. Misalnya, seorang ibu yang mencuri makanan untuk anaknya yang kelaparan. Apakah dia jahat karena melanggar hukum? Atau apakah dia baik karena mempertaruhkan segalanya demi keluarganya? Kini mari kita lihat dari sisi psikologis. Seringkali orang berubah menjadi jahat bukan karena mereka ingin, tetapi karena mereka merasa tidak punya pilihan lain. Trauma masa kecil, ketidakadilan, atau bahkan penghinaan berulang bisa menanamkan benih kegelapan dalam hati seseorang. Mereka yang dahulu penuh kasih dan harapan mungkin menemukan diri mereka dikuasai oleh rasa sakit dan amarah yang tak terkatakan. Dalam dunia mereka yang porak-poranda, menjadi jahat adalah cara untuk bertahan hidup. Tapi mari kita bawa pertanyaan ini ke tingkat yang lebih mendalam. Apakah kejahatan itu lahir atau diciptakan? Ada teori dalam filsafat yang mengatakan bahwa manusia pada dasarnya adalah baik. Kejahatan hanyalah hasil dari sistem dan masyarakat yang rusak. Namun, teori lain mengatakan bahwa dalam setiap manusia selalu ada potensi untuk keburukan. Keadaan, tekanan, dan ketidakmampuan untuk mengendalikan nalurilah yang membawa sisi gelap itu keluar. Jika contoh lain dalam peperangan misalnya, dalam situasi damai, sebagian besar tentara adalah individu biasa, mungkin seorang ayah, suami, atau teman. Tapi di medan perang, mereka berubah menjadi algojo, memusnahkan nyawa tanpa ragu. Apakah mereka berubah menjadi jahat? Atau apakah situasi ekstrim telah mengungkap sisi kelam yang selalu ada di dalam diri mereka? Lebih dekat lagi, mari kita introspeksi diri. Pernahkah meski hanya sesaat membayangkan melakukan sesuatu yang sepenuhnya bertentangan dengan nilai-nilai Anda? Mungkin membalas dendam pada seseorang yang menyakiti Anda. Pikiran-pikiran itu mungkin cepat berlalu, tetapi kehadirannya menunjukkan bahwa dalam diri kita semua ada potensi untuk baik dan jahat. Yang menakutkan adalah garis antara baik dan jahat itu sangat tipis. Pilihan yang kita buat, seberapa kecil pun, bisa menjadi awal dari perubahan besar. Saat seseorang berbohong untuk pertama kalinya dan lolos, mereka mungkin mulai merasa nyaman melakukannya lagi. Saat seseorang melanggar satu aturan kecil, mereka mungkin berpikir, tidak apa-apa, toh semua orang juga melakukannya. Dan sebelum mereka menyadarinya, mereka telah melangkah jauh ke sisi yang tidak mereka kenali. Namun, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir yang benar-benar mengguncang. Jika setiap orang memiliki potensi untuk menjadi jahat, apa yang mencegah kita untuk tidak melangkah ke jurang itu? Jawabannya mungkin terletak pada kesadaran kita dan pilihan yang kita buat sehari-hari. Di titik ini mari kita renungkan, berapa banyak dari keputusan kita yang sebenarnya didasarkan pada rasa takut, marah, atau dendam?
Berapa banyak yang didorong oleh empati, cinta, dan harapan. Karena pada akhirnya, manusia adalah kisah tentang keseimbangan. Kita semua adalah pejuang di dalam diri kita sendiri yang terus-menerus menyeimbangkan cahaya dan kegelapan. Pada akhirnya, pertanyaan tentang mengapa orang baik bisa berubah menjadi jahat membawa kita pada pemahaman yang lebih dalam tentang manusia, bahwa kita adalah makhluk yang rumit, penuh paradoks, dan terikat oleh keadaan yang seringkali berada di luar kendali kita. Pernahkah berpikir bahwa orang yang Anda pandang jahat mungkin pernah menjadi seseorang yang penuh cinta dan harapan? Mungkin mereka adalah seorang anak kecil yang bermimpi besar, namun dihancurkan oleh realitas yang keras. Mungkin mereka adalah seseorang yang pernah terluka begitu dalam, sehingga rasa sakit itu menjalar dan mengubah hati mereka menjadi dingin dan gelap. Bayangkan sebuah lilin yang awalnya menyala terang. Dia padam bukan karena angin, melainkan karena tiupan angin yang datang bertubi-tubi. Begitu juga manusia. Tidak ada yang dilahirkan dengan niat untuk menjadi jahat. Kejahatan itu tumbuh perlahan, seperti jamur di tempat gelap yang tak pernah tersentuh cahaya. Tapi inilah pertanyaan yang paling menggugah. Apakah orang yang sudah berubah menjadi jahat benar-benar tidak bisa kembali? Apakah cahaya yang pernah ada di dalam hati mereka sudah mati atau hanya tertutupi oleh bayangan kelam? Jika kita percaya bahwa manusia adalah makhluk yang mampu berubah, apakah kita juga percaya bahwa seseorang yang terjebak dalam kegelapan masih memiliki harapan untuk menemukan jalan keluar? Coba renungkan, ada saat-saat dalam hidup ketika kita semua berdiri di ambang pilihan. Pilihan untuk memaafkan atau membalas dendam. Pilihan untuk mencintai atau membenci. Dan pilihan untuk tetap baik meskipun dunia terus-menerus mencoba menjatuhkan kita. Lalu, apa yang menentukan pilihan kita? Jawabannya adalah kesadaran, keberanian, dan tekad untuk tetap berpegang pada nilai-nilai kebaikan meskipun angin kencang mencoba memadamkan nyala lilin di dalam diri kita. Namun, ini juga menuntut kita untuk melihat ke dalam diri sendiri. Pernahkah Anda berpikir, kapan terakhir kali Anda merasa dekat dengan kejahatan? Apakah saat merasa iri, marah, atau dendam? Perasaan-perasaan itu mungkin kecil seperti percikan api. Tapi jika dibiarkan, mereka bisa menjadi kobaran api yang melahap segalanya, termasuk sisi baik dalam diri Anda. Lalu, bagaimana kita menjaga diri kita dari kegelapan itu? Dengan mengenali bahwa kejahatan bukanlah sesuatu yang jauh dan asing. Sebenarnya ia ada di sekitar kita. Dan lebih dari itu, ia ada di dalam diri kita. Dan justru karena tahu bahwa kita memiliki potensi untuk menjadi jahat, maka kita bisa memilih untuk melawan. Sebelum ini berakhir, mari kita kembali ke pertanyaan awal. Mengapa orang baik bisa menjadi jahat? Jawabannya mungkin tak pernah sesederhana yang kita kira. Tapi yang pasti, perubahan itu selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Misalnya, dari luka yang tak sembuh, dari keputusan-keputusan kecil yang diabaikan, dan dari kehilangan kepercayaan pada kebaikan dunia. Kini, izinkan saya untuk memberikan Anda dengan sebuah pertanyaan yang tak kalah penting. Jika Anda tahu bahwa setiap manusia memiliki potensi untuk berubah, apa yang akan Anda lakukan untuk menjaga diri agar tetap baik? Dan lebih dari itu, apa yang Anda lakukan untuk membantu orang lain menemukan jalan kembali dalam kebaikan? Pada akhirnya, kita semua adalah lilin kecil dalam kegelapan yang luas. Pilihannya ada di tangan kita. Apakah kita akan tetap menyala meskipun angin mencoba memadamkan kita? Atau apakah kita akan menyerah dan membiarkan kegelapan menang? Satu hal yang pasti, dunia ini tak akan berubah jika kita sendiri tak mau menjaga agar nyala itu tetap hidup. Demikian info yang bisa saya sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika tertarik dengan video lainnya, silakan tonton dan nikmati videonya hanya di GOP Production, pastinya lengkap. Semoga setelah menonton video ini, kehidupan kita jauh menjadi lebih baik
dan nantinya bisa bermanfaat untuk orang-orang sekitar. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.